Nama saya Dwi Novita Ilmiatul Khairiyah, NIM 18202100047. Di sini ada tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, yaitu tugasnya membuat tanya jawab dari sebuah kasus tentang materi fikih muamalah kontemporer. Dan saya mengambil tentang akad hawalah, tentang materi akad hawalah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kasus akad hawalah ya. Pertanyaannya, dalam kasus ini, maka Ahmad sebagai siapa, Bobby sebagai siapa, dan Kemot sebagai siapa, serta berikan syarat sahnya dari kasus akad hawalah dan jenis-jenis akad tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut, tapi saya akan lebih dahulu menjelaskan tentang akad hawalah. Akad hawalah yaitu akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kembali dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut. Dan saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Di dalam kasus tersebut, Ahmad dinamakan muhal atau dipindahkan haknya, sedangkan Kemot dinamakan muhil atau memindahkan hak, sementara Bobby dinamakan muhal alai atau menanggung hak. Syarat sahnya hawalah, yang pertama syarat muhil. Di sini syarat muhil ada beberapa. Muhil harus akil balik, hawalah yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, dan anak yang belum berakal adalah tidak sah, karena akal merupakan syarat dari bertindak. Yang kedua, adanya kerelaan muhil. Kalau muhil dipaksa, maka hawalah tidak sah. Yang kedua, syarat muhal. Ada beberapa syarat muhal. Yang pertama, muhal harus akil atau berakal sehat, karena kabul merupakan salah satu rukun dalam akad hawalah. Seseorang yang tidak berakal tidak boleh melakukan akad. Dari muhal juga disyaratkan sudah balik. Bila ia belum balik, maka diperlukan adanya izin dari walinya. Yang kedua, adanya kerelaan muhal. Tidak sah hawalah bila muhal dipaksa. Yang ketiga, kabul muhal harus pada majelis hawalah. Yang ketiga, syarat muhal B. Yang pertama syaratnya adanya hutang muhal alai kepada muhil. Kalau tidak ada hutang dalam hal ini, maka akad yang dilakukan itu adalah sebagai wakalah, bukan sebagai hawalah. Yang kedua, hutang harus sesuatu yang lazim atau mengikat. Setiap hutang yang tidak sah kafalah atau jaminannya, maka tidak sah pula untuk dijadikan hawalah. Yang ketiga, adanya hutang muhal alai kepada muhal sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hawalah bagi ulama mazhab Hanafi. Jenis hawalah, yang pertama hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajiban bayar hutangnya pada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Yang kedua, hawalah hak. Hawalah hak adalah memindah piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
Sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.